Baiklah, jadi di materi kedua ini kita akan membicarakan soal memori berjalan. Oke, jadi sebenarnya spesifik tentang memori berjalan ini membicarakan tentang kreativitas. Tapi sebelumnya ini juga satu pertanyaan pemantik. Gitu. Apa kira-kira peristiwa kreatif yang mendorong teman-teman untuk menulis? Ini ada yang mau berbagi nggak kira-kira? Dua atau tiga orang gitu. Maaf, Mas, bisa diulang Oke. soalnya suaranya Mas Ibe kadang jauh, kadang dekat. Oke. Apa peristiwa kreatif yang mendorong teman-teman untuk menulis? Oh, peristiwa kreatif yang mendorong teman-teman untuk Untuk menulis. menulis gitu. Kira-kira ada nggak yang mau berbagi dua atau tiga orang gitu? Kira-kira teman-teman yang mau ini bisa resen ya, nanti kita pilih. Silahkan resen aja. Silahkan Mas Nur Haki. Baik, yang menjadikan saya terus kreatif menulis salah satunya adalah kisah-kisah para ulama terdahulu ya dalam semangatnya menulis. Ketika baca buku yang berjudulnya Kisah Para Ulama Terdahulu Mengelola Waktu, itu dijelaskan bagaimana para ulama dahulu mampu menuliskan 1.000 karyanya sampai per hari wajib sampai tidak tidur kalau belum menuliskan 36 halaman, bahkan hal-hal yang sebenarnya seperti hal fiksi yang nggak mungkin dilakukan itu menjadi mengingatkan saya kembali untuk menulis itu yang lebih tulus dan ikhlas gitu ya. Jadi saya menyimpulkan menulis menulis dan terkenal itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau saya bahasakan mungkin hari-hari ini bagi saya terkenal itu hanyalah sebuah resiko dalam menulis ya. Terkenal ya berarti patut disyukuri, bahkan bisa sewaktu-waktu jadi musibah karena nggak siap menjadi terkenal mungkin ya Mbak. Menjadi terkenal itu menakutkan sebenarnya, Mas. Iya, kadang-kadang kita merasa sanggup untuk terkenal, padahal ketika diberikan keterkenalan, kalau kita nggak siap, akhirnya kita yang diterkam oleh hal itu. Ya, Itu sih yang ingin saya bagikan. Terima kasih. oke, yang lain mungkin ada lagi. Mas Manyu apa Abimanyu? Silakan. Yang tadi barusan resen udah saya unmute. Udah saya izinkan. Tinggal di unmute aja. Oh, belum diizinkan katanya Mas Rino. Mas silakan Oke, Mas. terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pengalaman saya atau peristiwa kreatif yang saya menjadi stimulus bagi saya untuk menulis biasanya nggak jauh-jauh dari pengalaman pribadi, keresahan pribadi, terus cerita orang, cerita orang lain dan apa namanya? Biasanya tulisan-tulisan saya itu mengandung unsur reflektif di dalamnya. Maksudnya biasanya di dalamnya itu berisi perenungan diri atau hal-hal yang menjadi keresahan dalam diri saya saja gitu. Nggak jauh-jauh dari nggak jauh-jauh harus meditasi kemana-mana. Yang penting intinya saya pengen jujur pada diri saya sendiri. Intinya saya pengen jujur pada diri saya sendiri dan cara untuk mengekspresikan perasaan saya salah satunya lewat menulis. Makanya saya inspirasinya nggak jauh-jauh banget dari diri saya sendiri dan kehidupan pribadi. Begitu.
Oke, jujur pada diri sendiri. Itu intinya ya. Oke, ada lagi? Tadi masih ada yang resen kan? Ini Kalau ada nggak salah. Mbak Delvia. Ya, ada nih satu Mbak Delvia. Ini saya izinkan dulu. Silakan Mbak. Masih minta izin katanya Mas Rino. Udah Udah. bisa. Halo, Oke, halo, selamat halo. malam. Ya, Iya, saya boleh mau sharing. Kalau belakangan tuh beberapa hal yang mendorong saya nulis itu adalah percakapan ya. Jadi ngobrol dengan, nggak tahu kenapa beberapa percakapan atau obrolan entah itu sama teman atau mungkin strangers gitu ya, orang asing yang saya temuin gitu ya. Beberapa di antaranya tuh kadang meninggalkan semacam perasaan menggantung gitu. Dan tak kenapa itu juga jadinya mendorong untuk menulis. Jadi semacam ada follow up. Misalnya saya habis ngobrol tentang apapun lah itu, terus kemudian habis ngobrol tiba-tiba dia teringat-teringat-teringat dan ingatan-ingatan yang terus muncul itu yang kemudian akhirnya mendorong untuk akhirnya saya menulis gitu. Belakangan itu sih ya proses yang cukup signifikan buat saya yang mendorong untuk menulis. Makasih. oke. Ya, masih ada lagi atau sudah cukup Mas Ibe? Sepertinya cukup ya. Kita Oke. coba lanjut. Baiklah teman-teman, sekarang oke. Tadi kan sebenarnya pertanyaannya itu tentang, ya saya pikir setiap orang rasa-rasanya ya punya jawaban tersendiri atau alasan tersendiri mengapa eh, yang mendorong mereka buat menulis gitu. Biasanya setiap orang punya gitu. Dan tentu saya berbeda-beda. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sih kita memandang kreativitas gitu. Kalau saya sendiri ya sekarang belakangan ini menjadi kreatif itu berarti secara wajar kita meragukan bakat kita sendiri gitu. Seberapa mampukah kita terus mempertanyakan apa yang telah kita kerjakan, atau apakah kita selamanya memiliki kesempatan memperbaharui diri kita sendiri gitu, secara kreatif. Saya juga kadang punya kekhawatiran gitu, kayak misalnya habis nulis buku nih, buku selanjutnya itu bisa berkembang nggak sih, atau jangan-jangan sebenarnya saya mengulang gitu. Itu juga kekhawatiran-kekhawatiran yang wajar lumrah terjadi bagi kita gitu. Dan itu sepertinya juga dirasakan oleh banyak orang, wajar. Tapi saya ingat sebuah cerita yang saya dengar beberapa kali itu. Cerita yang kemudian menjadi sangat berarti buat saya. Saya suka Allen Ginsberg. Saya membaca puisi yang menyimak rekaman wawancaranya. Dan suatu waktu di sebuah acara televisi gitu begitu. Jadi, Ginsberg tampil dan menyanyikan lagu Hare Krishna sambil memainkan trompet. Setelah acara itu selesai, Ginsberg ini kembali ke New York dan bertemu dengan teman-temannya. Teman-teman ini berkata gitu, Ginsberg, tahukah kalau semua orang, bahkan kamu juga, seluruh orang di negara ini mengejek gitu. Ginsberg hanya menjawab, itu pekerjaan saya seorang penyair, dan saya akan berpura-pura bodoh. Itu kata Ginsberg. Ekspresi wajah teman-temannya kemudian menjadi mendengar tersebut. Penyair itu kemudian menyebut, sebagian orang harus bekerja sepanjang hari, lalu pulang ke rumah, bertengkar dengan pasangannya, makan, buah, dan melalui iklan, seseorang mungkin berusaha menjual sesuatu kepadanya. Lalu saya, konteksnya disingkatkan itu, mengacaukan itu. Saya pergi ke televisi dan bernyanyi tentang Krishna. Mereka mungkin sedang duduk di sofa dan berkata, siapa penyakit bodoh ini? Saya menjadikan cerita itu sebagai bagian tidak terpisahkan dari cara saya mencari tahu apa itu kreativitas. Bagaimana proses kerja, dan juga cukup penting apa arti kebebasan bagi kita. Kebanyakan dari kita terdiri dari sesuatu yang penting. Ini biasanya juga tentang seringkali misalnya ya, kita merasa bahwa kisah kita, cerita kita itu adalah sesuatu yang penting untuk dibaca atau didengar oleh banyak orang.
Itu juga kita seringkali bayangkan sebagai penanda zaman gitu, atau bisa mengubah sesuatu gitu, bisa mengubah orang lain gitu misalnya. Oke. Ya, dan itulah sebenarnya musuh musuh dari kreativitas gitu, ketika kita menganggap bahwa ingin menyampaikan atau didorong, diri kita didorong gitu buat menyampaikan itu. Biasanya itu sebenarnya musuh dari kreativitas. Jadi kreatif tidak pernah diartikan sebagai proses untuk melakukan apa yang baik. Mohon maaf saya potong Mas Ibe, suaranya Mas Ya. Ibe itu nggak stabil. Kadang jelas, kadang enggak gitu. Kadang jauh, kadang dekat. Dan kadang ketutupan sama suara orang-orang lain di sekitarnya. Iya, karena saya lagi di luar, jadi memang tangannya ini ya. Tapi ini cukup jelas nggak kira-kira? Gimana teman-teman? Coba Mas Ibe ngomong lagi. Agak dikeluarin suaranya Mas. Eh, Oke, sorry. Berdasarkan cerita yang tadi itu ya. Jadi kebanyakan dari kita itu tergiur untuk menyampaikan kepada dunia sesuatu yang penting, penanda sebuah zaman, pengubah arus, serta godaan menjadi abadi melalui karya. Itu kan kadang yang selalu disodorkan kepada kita gitu kayak menulis itu adalah jalan untuk menjadi abadi, atau misalnya kita itu punya suatu kisah personal yang penting gitu untuk disampaikan kepada dunia, kepada orang banyak, kepada orang-orang di sekitar kita misalnya. Tapi tanpa kita sadari, itulah sebenarnya musuh dari kreativitas. Menjadi kreatif tidak pernah diartikan sebagai proses untuk menentukan apa yang baik atau penting. Nah ini yang saya kira perlu digarisbawahi bersama gitu, bahwa menjadi kreatif itu tidak pernah diartikan sebagai proses untuk menentukan apa yang baik atau penting. Dan jika kita belajar dari sejarah, dunia adalah kritikus yang sangat tidak bisa diandalkan. hilang. Yes. Oke. Kebanyakan orang tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan puisi. Oke, ini saya kira kita semua setuju ya. Ya, kita pun misalnya seorang penulis puisi, ya tidak setiap hari gitu memikirkan puisi atau bahkan puisi. Mereka punya kehidupan yang membutuhkan perhatian yang misterius. Beberapa sering, misalnya kita memikirkan puisi sahabat hidup Pramono, atau siapapun penyair yang puisinya ada di kepala kita. Namun, ketika pada suatu hari yang cerah, kita mendapat kabar bahwa ibu kita meninggal, lalu yang muncul di benak kita selanjutnya adalah adegan di pemakaman, atau kita kehilangan anak, seseorang menyakiti kita, atau seseorang tidak lagi mencintai kita, dan tiba-tiba kita putus asa untuk memahami kehidupan ini. Atau sebaliknya, sesuatu yang ajaib sedang terjadi dalam hidup. Hati kita bergejolak saat bertemu seseorang yang sangat kita cintai, dan itu membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Pada momen-momen seperti inilah puisi, seni, medium keindahan lain, bukan tentang kemewahan, bukan tentang keindahan kata-kata, tetapi sebuah rezeki bagi jiwa kita, nafkah bagi ingatan kita, dan kita membutuhkan. Jadi tidak selalu kita kemudian memikirkan puisi atau mempertimbangkan puisi dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi di momen-momen tertentu, seperti yang saya tadi ceritakan gitu, kita menganggap bahwa puisi itu sebagai rezeki bagi buat kita, nafkah dan nafkah bagi kita. Banyak kan jika kita senantiasa berada dekat dengan apa yang kita cintai, separuh dari diri ini akan terbuka atau terbuka. Saat kecil, saya punya gejala autisme ringan yang membuat saya baru bisa mengucapkan kata pertama di usia 5 tahun. Saya itu baru bisa ngomong di usia 5 tahun. Biasanya orang itu bisa ngomong di usia 18-20 bulan, saya kurang lebih sekitar 8 bulan. Lalu saya mengenal dan menulis puisi pertama kali pada umur 8 tahun. Saya 8 merasa tahun, Mas. Ya, 8 tahun ini ya bisa dibayangkan puisi yang kita tulis pada usia 8 tahun akibat yang sangat.
Udah Saya ingat menulis puisi puisi itu Mas ya? 8 saya tahun. ingat puisi pertama itu yang saya tulis tentang kucing hitam. Jadi di waktu itu ya kalau tidak salah kucing hitam. Tentang apa Mas? Sorry. Tentang kucing. Oh, kucing. Ya, Ya. saya merasa jatuh cinta dengan puisi pasang surut yang terjadi dalam hidup. Saya terus ditemani oleh puisi, tidak sering. Jadi bukan kayak konstan secara berkesinambungan gitu setiap hari puisi menjadi penting puisi menjadi melekat pada kita gitu tidak. Tidak sering, tetapi di titik paling rawan, bahagia, kalut, membaca puisi, entah yang ditulis oleh orang lain atau puisi yang kita tulis sendiri adalah sebuah rezeki. Saya pernah memiliki keyakinan untuk tidak berubah menjadi apa yang pernah saya benci. Ketika di masa-masa kuliah gitu, saya pernah punya keyakinan kayak pokoknya saya tidak mau berubah menjadi apa yang saya benci gitu. Namun, dalam batas-batas tertentu, kita rupanya butuh merasakan menjadi apa yang pernah kita benci. Dan itu manusiawi sebagai bagian dari proses mental. Kita tahu bahwa hidup ini singkat. Apakah di waktu yang singkat ini kita akan menjalani kehidupan yang kita inginkan? Penting untuk kita. Sayangnya, kebanyakan dari kita tidak bisa menjalani kehidupan bentuk yang kita ingin. Itu sesuatu yang sulit diraih dan jalan untuk mencapainya dipenuhi dengan belakangnya. Namun, cara kita saling menemukan dengan mengingat lagu, menciptakan kisah kita terhadap orang lain dengan mengatakan, dengarkan aku dan aku akan mendengarkan kamu, akan menciptakan percakapan. Dan saat kita melakukan itu, kesembuhan sedang terjadi. Kita keluar dari persembunyian dan mulai menyaksikan sisi kemanusiaan kita bersama lain. Kita mulai mengatakan diri kita. Teman-teman ini membantu orang-orang yang kita cintai, keluarga, teman, orang-orang yang baik di sekitar kita gitu. Ya mulailah merangkul mereka. Kita harus mengekspresikan diri kita untuk mengekspresikan diri ini dan untuk mengekspresikan diri itu dimulai dengan kenal diri. Kita tidak mungkin bisa mengekspresikan diri tanpa mengenal diri kita sendiri. Bagian mudah dari ini semua adalah kita perlu tahu dan mengikuti apa yang kita sukai dan tidak ada jalan sampai kita jalan. Oke, jadi kesimpulan dari materi ini sebenarnya kalau ada sesuatu yang bisa kita simpulkan adalah buat saya sendiri sekarang patut juga adalah berbicara dengan hati. Orang yang kita itu barangkali buat Muhammad, saya. bisa diulang Mas kesimpulannya apa tadi? Oke, jadi sebenarnya secara sederhana di materi ini adalah tentang buat saya sekarang ya. Menjadi kreatif itu berarti adalah mendengar atau berbicara satu sama lain dengan orang-orang gitu di sekitar kita. Jadi bukan lagi tentang teknik menulis puisi itu seperti apa, tapi bagaimana kemudian kita bisa melihat, mendengar diri kita sendiri, mendengar orang lain, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi berbicara satu sama lain ya. Yap. Buat saya sekarang itulah arti dari Puisi. kreativitas itu sendiri. Oh, kreativitas. Oke. Ya. Mendengar diri sendiri dan saling berbicara satu sama lain. Satu sama lain. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Itu tadi sebenarnya pengantar singkat gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Mungkin tidak teman-teman melanjutkan jawaban dari pertanyaan yang kemarin. Ada tidak ya yang mau berbagi? Mungkin kayak sebenarnya kalau waktunya cukup ya, saya membayangkan setiap orang yang menjawab gitu, atau mungkin nanti di catatan gitu, aroma apa yang paling melekat di ingatan teman-teman ketika muncul kata malam atau pasar atau taman? Bisa dipilih salah satunya. Apa tadi Mas? Aroma antara malam. Aroma apa yang paling melekat di ingatan teman-teman ketika muncul kata malam, Oke, malam. pasar atau taman? Contoh misalnya, ketika muncul kata malam, yang aroma yang bisa saya bayangkan itu sebenarnya adalah aroma sampah terbakar, daun-daun kering terbakar gitu. Nah, bisa sesederhana itu jawaban. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau berbagi kira-kira apa yang aroma apa yang udah ada yang present. Silakan Mas Aditya.
Mbak Ceva? Sebentar tadi saya mau apa mute apa ini suaranya Mas Aditya tadi ini tenggelam udah kelempar sama itunya. Sebentar. Nah, silakan Mas. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Kalau saya kembali ke masa lalu terkait dengan aroma apa yang paling melekat, saya selalu teringat di masa kecil saya ketika saya ke pasar gitu. Ketika saya bersama bapak saya itu sering ke warkop dan warkop itu full dengan bapak-bapak. Jadi saya merasa bahwa eh, mungkin budaya ngopi itu memang dari dulu sudah ada gitu. Tapi mungkin kalau saya bandingkan dengan sekarang, saya merasa budaya kopi zaman dulu itu lebih akrab, lebih apa ya? Ada sesuatu yang esensi dalam kita kumpul gitu, ngumpul ngopi dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang kan mungkin ngopi lebih terkesan kayak kita ketemu apa ya? Bicara ngarung ngidul, main game, main apapun itu, ngobrol berapat dan sebagainya. Mungkin ada semacam kontradiksi, bukan kontradiksi sih, lebih ke apa ya, esensi dalam kita ngopi itu mungkin agak berkurang kalau zaman sekarang. Mungkin entah dari teman-teman sekalian merasa atau tidak gitu. Tapi yang jelas saya merasa bahwa zaman dulu itu aroma kopi itu sangat apa ya, sangat membekas dalam ingatan saya gitu. Mungkin Itu saya merasa bahwa zaman dulu itu ngopi lebih nikmat di zaman-zaman saya masih kecil bersama bapak saya di pasar. Mungkin seperti itu. Terima kasih. oke. Jadi aroma yang paling melekat tentang pasar itu aroma kopi. Oke. Ada lagi yang lain? Tadi siapa yang sudah raise hand? Tadi Mbak Siva, Mbak sebentar Sepa. ya. Oke, silakan Mbak. Oh, nih. Nah, coba. Halo, selamat malam. Malam. Saya mau sharing terkait aroma yang paling melekat di ingatan itu ketika muncul kata malam. Jadi waktu saya kecil, kenapa malam itu sangat melekat gitu? Yang saya cium adalah aroma eh, bapak saya. Aromanya itu menurut saya seperti eh, sabun rasa anggur. Aku lupa mereknya, tapi kayaknya itu ada sih sampai sekarang sabunnya. Iya, Iya, jadi eh, mesti dijual ya. iya, aduh lupa mereknya, tapi wanginya seperti itu. Dan Oke. kenapa itu melekat? Karena waktu pas kecil, Bapak kebetulan pekerjaannya itu berlayar, sehingga kalau lagi pulang gitu pasti ada momen di mana saya sama bapak itu pergi ke portal di suatu gang di gang saya gitu. Terus kita kayak ya udah ngelihat bintang gitu. Saya sama adik saya dan bapak saya dan cuman ya udah ngelihat bintang terus menghitung bintang seperti Wow, itu sih. Itu in- aroma indah yang sekali masa muncul. kecilnya Mbak. Iya, Masya Allah. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah ada malam, sudah ada pasar. Mungkin ada yang mau sharing tentang taman? Oh ya, buat teman-teman tadi, sorry untuk absensinya udah saya lupa buat ngapus itunya, angkanya, izin angkanya. Jadi silakan diisi lagi absennya. Silakan dicoba lagi. Ya, silakan. Ada yang Ya, jadi sebenarnya di pertanyaan ini semakin banyak yang menjawab, semakin bagus. Dan tolong teman-teman dicatat aja gitu aroma apa kira-kira. aroma apa kira-kira? Teman-teman masih ada yang mau share?
Mas Muhammad ya. Bentar. Silakan Mas. Halo semuanya, saya Halim dari Cirebon. Dari ketiga kata yang diajukan, saya mau milih malam ya, Oke, karena yang silakan. terbesit di kepala saya itu malam, dan kalau misalkan saya dengar kata malam, saya langsung ingat kota Bandung. Saya 7 tahun tinggal di Bandung, Iya. dan baru awal tahun ini saya pindah ke Cirebon. Akhir-akhir saya tinggal di Bandung itu masa-masa eh, absurd saya. Saya mempertanyakan banyak kali kepala saya, dan itu bikin saya capek gitu. Dan hampir tiap hari saya tuh jalan kaki 3, 4, 5 kilo sampai jam 2 dini hari. Bandung itu jam segitu masih Hmm, cukup ramai di beberapa titik, tapi justru betul. saya nyari tempat yang sepi. Ah, Dan yang saya dan yang saya cium cuma bau tanah. betul. Tanah tanah Bandung yang nggak tahu, kalau buat saya khas karena saya tiap hari setiap malam mencium aroma tanah tersebut gitu. Dari pulang kerja saya mencium aromanya, dan kalau malam itu aroma tanahnya itu benar-benar khas gitu. Kalau misalkan udah hujan itu benar-benar enak aromanya. Nggak tahu gimana ngejelasinnya, tapi bau tanahnya ini, even ketika kemarau tanahnya berdebu, ya khas aja gitu. Jadi yang saya cium ketika malam yaitu tanah kota Bandung yang khas ketika malam. Wow. Saya juga 15 tahun tinggal di Bandung, Mas. Oh, Jadi tahu persis itu. Dan iya. memang ada tuh istilahnya apa ya, aroma tanah yang sehabis hujan itu apa ya namanya istilahnya? Lupa saya. Ada itu memang khas. Tapi untuk kota Bandung sendiri saya malah ingat pasarnya, Mas. Itu Oh aroma gitu. aroma pasar Ciroyom itu khas memang. Aduh, ya silakan teman-teman yang lain. Ya, siapa tadi? Ada yang mau share lagi tuh kayaknya, Mas Rino. Di sini belum ada yang resen lagi. Silakan Lesen tadi itu katanya saya gitu. Siapa ya yang ngechat, yang ada di chat tadi? Silakan Lesen aja kalau mau sharing. Oke. Yang Asri Waru ya teh. Ya, ya, Asri, Asri dulu deh, Asri. Nur Majidi ya. Bentar. Asri mau jadi nggak nih? Mau sharing jadi nggak, Asri? Kalau jadi dia akan diresen lagi. Nanti Hmm, kita mute kan. Apa mute kan? Lesen aja lagi. Kalau nggak, oh ya jadi ya udah. Oh ya, dah sebentar. Silakan. Nah, silakan. Malam, Kak. Malam. Oke, tadi katanya membahas tentang aroma ya, sangat menarik ya bagi saya. Eh, di sini saya memilih dengan aroma pasar. Oke, silakan. Jadi Kak, saya bilang saya memilih dengan aroma pasar karena dulu waktu saya masih kecil gitu ya, waktu saya masih kecil. Jadi teringat ya jadinya. Jadi waktu saya masih kecil, walaupun saya adalah disabilitas netra, tapi saya sering dibawa-bawa mama ke pasar, sering beli kue gitu. Ya, aroma yang melekat melekat itu ya aroma pasar dong. Ya, ada aroma jajanan gitu ya, Mbak Iya, Asri. aroma jajanan. Jadi Jajanan di pasar. em, iya, saya sering dibawa-bawa ke pasar, jalan-jalan tuh. Jadi itulah yang mengingatkan saya mengenai aroma. Terima kasih, Kak. Oke.
Udah gitu aja. Ya, lanjut mungkin ke yang lain. Tadi Ini siapa ya Mas Rino ya? Mas Nur ya. Mas Nurfi, bentar. Nah, silakan Mas. Oke, eh, soal malam ya. Malam. Malam itu saya dulu sudah dikenalkan apa ya, suka begadang malam itu sejak SMA ya. Dan setiap kali malam, khususnya malam saya ikut ronda itu, yang saya ingat aromanya itu aroma arang terbakar. Ya, arang terbakar karena memang saya hobi makan mie gitu ya. Mie-nya itu sebenarnya saya waktu kecil di Jogja itu mie-nya pakai arang yang dibakar gitu ya. Nah, itu arang yang terbakar bersamaan dengan rempah-rempahnya mie Jogja itu sampai sekarang itu ya. Kalau sekarang saya di Jakarta itu kalau apa itu dekat warung bakmi gitu ya, pasti teringat masa kecil gitu ya. Aroma arang terbakarnya sama bumbu-bumbu mie-nya itu. Waduh, jadi lapar saya maksudnya. Ya, iya, khususnya mie Jogja ya, yang menurut saya apa itu gurih lah gitu ya, Iya. gurih. Yang kedua soal taman ya, taman itu begini, waktu kecil itu rumah saya itu rumah nenek gitu ya, rumah kakek itu nggak ada tamannya, ini nggak ada tamannya karena bapak saya juga mungkin nggak punya biaya ya untuk bangun taman, boro-boro bangun taman ya, rumahnya aja belum selesai dibangun gitu. Nah, makanya saya suka pergi ke rumah teman atau rumah orang yang punya taman. Hmm. Nah, nah, yang saya rasakan ketika ada taman, apalagi tamannya luas itu ya, yang saya rasakan saya menikmati ketika taman itu sedang disirami. Hmm. Ada aroma Jadi tanah bau, lagi nih kayaknya. iya, aroma tanah yang terkena Air. apa itu air itu, ya itu bercampur dengan aroma bunga-bunga yang ada di situ. Wow. Begitu ini kira-kira soal taman sama malam gitu Kak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Ada yang lain lagi? Ada nih Mas Abimanyu. Mas Abimanyu silakan. Bentar, belum Diizinkan saya. dulu ya. Iya. Nah, silakan Mas. Oke, kalau ditanya membayangkan apa namanya, membayangkan objek sebuah taman gitu, yang terbayang di benak saya adalah justru aroma polusi, Mbak. Hmm. Karena memang saya tinggal di kawasan industri, Ya, di mana taman sekarang sudah langka sekali. Sekalinya ada taman juga sangat kecil dan aromanya bercampur dengan aroma dari pabrik gitu ya. dengan pabrik, dengan motor, dengan segala Hmm. macam gitu. Jadi saya merasa langsung merasa sedih gimana, karena memang populasi taman sekarang sudah nggak sebanyak dulu, nggak seasri dulu bahkan. Betul. Taman taman bukan lagi tempat kita untuk apa namanya, tempat kita untuk bertamasya gitu, seperti Hmm. yang banyak yang dulu kita rasakan. Iya, Dan taman itu cuman pajangan. kayak pajangan aja gitu, Mbak. Jadi yang terbayang di benak saya ketika membayangkan taman itu polusi, Mbak. Oh, Agak aneh sih, tapi emang benar. iya. Ya, Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Masih ada yang lain kah? Ada satu lagi nih Teh. Ya. Mas Muhammad Saifuddin, saya izinkan dulu. Nah, silakan. Oke, selamat malam teman-teman. Suaranya jauh banget, Mas. Suara saya kedengaran tidak ya? Nah, udah lumayan. Pakai headphone.
Oke. Iya, saya Saifuddin dari Cirebon. Iya. Terkait dengan aroma antara malam, pasar atau taman gitu ya. Kalau yang saya lebih ingat itu terkait dengan aroma malam. Hmm. Jadi aroma malam ini mengingatkan saya gitu ketika masih kuliah. Misalnya ketika waktu itu masih pulang pergi lintas kota antara Cirebon dan Kuningan gitu kan, yang kemudian Hmm. karena memang waktu itu banyak kegiatan di kuliah di kampus dan seringkali pulang malam gitu. Dan itu bolak-balik tidak ngekos. Jadi dari pengalaman itu tuh ya saya tuh seringkali merasakan ya aroma desiran debu gitu. Apalagi ketika debu itu ya dibawa angin yang Hmm. eh, perlahan semakin besar gitu. Iya. Apalagi ketika aroma tersebut ya bercampur dengan polusi, suara knalpot yang ya perlahan menembus tubuh gitu. Waduh, malah jadi virus ya. Kemudian kalau untuk aroma yang lain, misalnya aroma yang di taman ya. Sebenarnya kalau untuk taman itu, kalau yang saya ingat itu justru kayak aroma ketika orang tua saya memetik daun kemangi. Waduh, Jadi itu memang khas banget baunya. waktu itu memang iya. Jadi waktu itu memang di tetangga itu waktu kecil di taman-tamannya ada banyak daun kemangi gitu, dan setiap kali di rumah lagi pengen ada lalaban gitu. Nah, biasanya dari ibu itu ya suka nyari-nyari daun kemangi dan saya suka ikut gitu. Kemudian Hmm. juga dari situlah saya jadi lebih ya nggak cuma menikmati lalaban kemanginya tapi juga khas banget Wanginya. baunya gitu. Iya Gitu sih. betul. Terima Oke, kasih. terima kasih. Masih ada Mas Rino? Di saya udah nggak ada yang resen. Jadi mungkin bisa Oke, udah nggak dilanjutkan. ada. Oke, Udah kalau tak? kayak itu kita lanjutkan ya teman-teman. Terima kasih sudah berbagi. Sebenarnya di sesi kita ini sudah banyak banget data dan saya percaya bahwa teman-teman tinggal menghubungkan data-data tadi itu dan ingatannya dan ya kita sudah bisa mengerjakan satu krisis sebenarnya. Tapi sebelum itu mungkin kita masih mesti mengeksplorasi lebih jauh lagi barangkali ya. Tadi kan sebenarnya pertanyaan ini juga sudah sekalian terjawab kan. Apa kisah di belakang rumah tersebut? Ada yang sudah menjelaskan tadi tentang polusi di area di kawasan industri gitu. Ada yang menjelaskan tentang taman dan hubungannya dengan rumah tanah ketika hujan misalnya. Ada juga yang bercerita tentang jajanan di pasar. Iya, Petricor, saya baru ingat namanya. Ya. Nah, sebenarnya berarti ini kita skip ya pertanyaannya karena tadi sudah sekalian diceritakan. Nah, lebih jauh lagi, apakah aroma tersebut bisa membawa Anda ke peristiwa tertentu di ini bukan masa silam, masa kini. Gimana Mas? Tolong diulang. Lebih jauh lagi, apakah aroma tersebut, itu kan tadi aroma sebenarnya berhubungan erat dengan ingatannya teman-teman kan, menceritakan soal ketika kecil tinggal di mana, atau pernah 7 tahun di Bandung misalnya. Nah, mungkin tidak aroma tersebut membawa teman-teman ke peristiwa tertentu di masa kini. Ini harusnya masa kini, bukan masa silam. Masa kini. Jadi menghubungkan antara aroma itu dengan peristiwa sekarang. Mungkin tidak itu dihubungkan. Nah, kalau ada yang mau berbagi, misalnya karena sekarang sudah pindah kota, atau karena sudah tidak tinggal di rumah masa kecilnya, misalnya, dan ada peristiwa tertentu yang bisa dikaitkan dengan aroma tersebut. Itu juga tolong dicatat kalau teman-teman punya peristiwa semacam itu. Misalnya contoh, ketika kecil saya tuh sebenarnya suka untuk konteks taman ya misalnya, saya itu suka ketika rumputnya habis dipotong. Saya suka tuh aroma rumput habis dipotong, bukan spesifik ke tanahnya, Betul. aroma rumputnya gitu. Aroma rumput yang habis dipotong disiangi gitu ya. Ya, hubungannya dengan konteks masa kini. Saya sekarang tinggal di kota di mana jarang banget gitu ada rumput. Kayak entah beton, entah jalan. Nah, itu buat saya suatu masalah tersendiri gitu. Kayak kan sebenarnya rumput itu misalnya ya contoh kayak waktu kecil saya senang dengan aroma rumput yang harus dipotong.
Terus ketika saya di tempat tinggal saya sekarang itu jarang banget ada rumah. Gitu. Entah itu beton atau aspal Heeh, atau paving block gitu. paving block. Intinya kayak saya sudah jarang banget ketemu dengan rumput. Pun kalau ada rumput juga bukan rumput. Jadinya rumput sintetis, Wah, betul. Saya baru mau bilang. bukan rumput tumbuhan gitu. Nah itu bagi saya adalah satu masalah sendiri. Jadi dalam beberapa hal peristiwa di masa lalu itu memang benar-benar hanya bisa kita akses di masa lalu gitu, udah nggak bisa kita akses sekarang. Nah ini juga ada hubungannya dengan perbedaan antara nostalgia dan solostalgia. Apa Mas? Sorry. Nostalgia dan solostalgia. Solostalgia. Ya. Wah, ini istilah baru lagi buat saya nih. Ya, nostalgia itu misalnya kita pulang kampung ke rumah nenek misalnya. Nah rumah nenek itu ketika kita kecil dan ketika kita pulang kampung sekarang itu masih sama bentukannya. Iya. Nostalgia itu bentuk fisiknya udah nggak ada. Jadi Tapi kenangannya masih ada. Ya, jadi sebenarnya yang kita ingat itu bukan nostalgia soal ruangnya gitu, tapi sisa bangunan fisik yang kita bayangkan itu sudah nggak ada. Jadi kita hanya bisa mengingat itu di kepala kita. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi kan sebenarnya fisiknya. Iya, jadi secara fisik itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada, tapi kita masih bisa mengingat gitu. Kayak misalnya di teras rumahnya kakek itu dulu ada meja-meja kecil, ada kursi-kursi kecil tempat saya sering duduk kalau pagi-pagi gitu sambil minum. Iya. Tapi sekarang kursi itu udah nggak ada, terasnya udah berubah gitu, orang-orangnya juga sudah nggak ada. Nah itu sebenarnya tinggal ingatan saya doang gitu yang bisa mengingat. Karena Tinggal hidup fisiknya dalam sudah nggak ada. Ingatan sendiri gitu. Ya. Itu solostalgia. Oke. Oke. Mungkin teman-teman punya hubungan misalnya antara rumput masa kecil dengan rumput dewasa, rumput sintetis ketika saya dewasa itu mungkin kurang lebih seperti itu contohnya. Kalau teman-teman punya sesuatu yang mau dibagikan tentang itu, silahkan ya. Iya, silakan teman-teman. Silakan tuh. Halo Muhammad. Diizinkan dulu Mas Rino. Oke. Mas Salim ya, saudara. Salim Muhammad, iya. Oke, silakan Mas. Oke, ini saya tadi yang jawab Kota Bandung. Iya, silakan Mas Salim. Lebih jauh lagi, apakah aroma tersebut bisa membawa Anda ke peristiwa tertentu di masa kini? Iya. Iya banget. Saya di Bandung, entah kenapa 3 tahun 4 tahun terakhir di Bandung itu tuh saya sering banget ngerasa absurd, ngerasa capek, ngerasa bosan dengan kehidupan, ngerasa aduh harus apa lagi hidup gitu. Terus ngerasa jadi mempertanyakan banyak hal tentang Tuhan, keberadaan kita gitu. Dan itu tuh udah bukan sebuah pertanyaan yang bisa dibunuh oleh oleh pemikiran-pemikiran realistis lagi gitu. Bener-bener pengen tahu jawabannya gitu. Dan itu tuh bikin capek banget. Dulu 2019 saya juga sering jalan-jalan malam sampai dini hari, tapi dulu anehnya saya bisa nulis, saya bisa nulis puisi, saya pernah nerbitin buku, tapi 2023 2022 saya kehabisan kata-kata gitu untuk menafsirkan hal tersebut. Jadi yang saya lakuin cuma jalan-jalan malam tiap malam sampai dini hari, pagi langsung bekerja, sampai akhirnya ini nyambung ke cerita Mas Ibe tadi tentang Allen Ginsberg. Kebetulan saya suka Allen Ginsberg. Saya mengikuti Beat Generation. Saya baca buku J. Kerouac yang On the Road, dan itu buku yang yang salah satu buku yang mengubah hidup saya gitu. Sampai akhirnya Oktober 2023 kemarin saya mutusin resign setelah 4 tahun bekerja. Karena ngerasa kalau misalkan saya butuh duit tapi ada sesuatu yang perlu diperjuangkan gitu. Akhirnya saya mutusin resign, salah satunya karena dampak buku tersebut juga. Terus saya berencana tinggal di Jogja selama sebulan buat ngerampungin novel yang sampai sekarang pun belum selesai. Pas di Jogja saya ternyata gak tinggal sebulan, tapi saya malah backpackeran dari Pulau Jawa, Bali sampai Lombok. Tinggal di jalan selama sebulan. Selama sebulan saya benar-benar ketemu orang baru, ketemu
banyak berbicara dengan bule-bule dengan perspektif baru, ketemu teman-teman untuk diajak ngobrol. Saya cerita sekarang pun saya sangat-sangat merindukan mereka gitu. Dan saya gak tahu apakah saya seumur hidup bakal ketemu lagi mereka atau enggak gitu. Singkat cerita, saya backpackeran, saya tinggal di jalan. Banyaknya saya tinggal di hostel murah atau di stasiun atau di terminal gitu sampai Lombok. Terus pas saya balik lagi ke Bandung, saya udah gak punya kerjaan dan waktu itu ada tawaran buat kerja di sebuah agensi di kota Cirebon dan tanpa pikir panjang saya ngelamar dan saya sekarang pindah ke Cirebon. Di Cirebon tanahnya lebih khas. Di sini tadi ada orang Cirebon. Cirebon itu tanahnya lebih khas, anginnya jauh lebih khas, langitnya juga lebih khas. Saya senang tinggal di Cirebon, kota yang sepi, jauh banget kalau dibandingin hidup di Bandung atau Jakarta. Kota yang sepi tapi kemana-mana dekat, langitnya benar-benar indah. Dan itu hubungan dari tanah yang selalu saya cium di kota Bandung, saya cium lagi sekarang di kota Cirebon. Setiap hari saya berangkat kerja ke kantor itu 1,4 kilo. Saya jalan kaki. Saya jalan kaki karena emang saya suka banget jalan kaki. Saya mencium aroma tanah lagi, aroma pasar lagi. Pulangnya pun saya jalan kaki 1,3, 1,4. Dan yang saya cium itu tanah tanah juga. Jadi mau itu saya tinggal di kota Bandung atau sekarang saya tinggal di Cirebon, tanah itu masih sebuah aroma yang sangat kental melekat di hidung saya gitu. Begitu mungkin yang Oke, oke. Rumah tanah. Oke, ada lagi? Belum ada yang lagi yang resen. Belum ada lagi ya? Oh, tuh udah ada lagi. Novi. Bentar. Mas Novi lagi, bentar. Nah, silakan Mas. Oke, yang paling banyak apa itu terkait dengan masa kini soal arang terbakar tadi saya ya. Jadi saya merantau ya dulu di Jogja di kampung yang sepi, yang hari-hari kalau ketemu arang terbakar itu, arang yang dibakar buat masak tuh banyak lah, buat masak teh, masak mie dan sebagainya. Nah, udah 25 tahun saya udah lama di Jakarta, di pusat bisnis Jakarta lah gitu. Kehidupannya itu berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah malam lah gitu ya. Jadi apa ya, ritmenya begitulah ya, terburu-buru, kena target dan sebagainya. Nah, saya sering berkontemplasi ketika ketemu angkringan atau ketemu warung ya, yang di situ memasaknya pakai arang. Karena saya merasa arang itu kembali ke alam ya. Jadi manasnya pakai arang dan ngipasnya nggak pakai kipas angin, pakai kipas tangan. Ya, Iya iya betul. begitu. Iya, jadi kembali ke alam. Jarang sekarang kita minum teh udah dalam bentuk jadi gitu ya, air panas sama tehnya sudah jadi. Kita jarang menikmati bagaimana proses airnya dipanasin sampai apa ya, mendidih, kemudian dimasukin teh tubruk. Itu bagi saya sesuatu banget gitu ya. Jadi saya bisa sedikit mengerem apa itu, hiruk pikuk ritme kehidupan saya di Jakarta ini untuk kembali menjadi pelan gitu ya, dengan menikmati arang yang terbakar itu. Ya, saya pernah punya kakek saya nih, waktu itu kakek saya minta saya minta bikin teh dengan arang. Saya cari arang ternyata habis. Pilihannya dua, pakai bambu atau pakai kompor. Ya. Saya coba ya pakai bambu, ternyata kakek saya bilang begini, ini masaknya pakai bukan arang lah gitu ya. Kok mbak saya tahu ya, kakek saya tahu ya kalau saya masak air teh itu bukan pakai arang. Ternyata itu pun berpengaruh kepada rasa air yang dikasih teh itu. Apalagi kalau pakai kompor, itu bau minyaknya kemana-mana. Nah itulah, jadi
kalau tadi ditanya apakah bisa ditarik aroma sesuatu aroma masa kecil kita itu ditarik ke sekarang, ya itu salah satunya bagi saya arang itu mampu mengingat masa kecil gitu ya, melambatkan ritme hari-hari yang hiruk-pikuk ini untuk ya istirahat sebentar, kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Ada lagi kah, Mas Rino? Belum ada yang ngerasain lagi. Oke, masih Iya, ada. tadi Novi Magigi, Raisen, sebagai bagaimana teman-teman, masih ada yang berbagi? Masih adakah yang mau berbagi aroma masa lalu dikaitkan dengan peristiwa kekinian? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi sebenarnya ini tugas sebenarnya tidak perlu dijawab sekarang. Jadi nanti tinggal teman-teman misalkan Anda membutuhkan ingatan tersebut yang tadi spesifik terkait aroma gitu dengan pertanyaan pada kurang lebih seperti itu, tapi nanti teman-teman jawab sendiri gitu. Nah, kayak selanjutnya mungkin seperti ini ya. Kan tadi kita sudah ngobrol tuh soal gimana sih sebenarnya kreativitas itu apa sih yang ingin kita cari gitu dari menulis puisi. Mungkin tidak misalnya puisi ini menjadi jembatan kita dengan orang lain gitu. Buat saya percaya pada hal semacam itu. Jadi tidak lagi melihat bahwa ini soal teknis menulis seperti apa, kalimat pembukaan di puisi bagaimana, atau kayak dalam memilih judul kurang lebih seperti apa. Barangkali yang lebih penting adalah bagaimana kita berbicara satu sama lain, dan itu mungkin beberapa bagian dari obrolan kita itu bisa kita terjemahkan atau bisa kita pindahkan ke dalam bentuk puisi. Beberapa sisa yang lain akan bertahan dalam diri kita dan mungkin akan membantu kita untuk pada momen-momen tersebut. Bagaimana nih teknis pembagiannya Kak In? Memungkinkan tidak? Ada satu tim 2 orang itu yang bisa ngobrol dan sebenarnya menghimpun pertanyaan-pertanyaan ini, dan mereka akan mengobrolkannya lebih spesifik lagi, entah bisa lewat percakapan WhatsApp mungkin, atau bisa juga via telepon kalau memungkinkan, kalau mereka teman-teman terbuka untuk itu, kalaupun juga lebih nyaman di chattingan misalnya di chat gitu, tidak ada batasan. Asal teman-teman konten itu bisa kita coba. Nah, hasil dari obrolan itu sebenarnya teman-teman menjawab semua, dan jawaban-jawaban teman-teman itu kan sebenarnya adalah data-data personal ya, data pribadi yang akan kita coba, yang teman-teman akan susun, akan lihat. Nah, biasanya itu kalau saya sendiri ya akan menyusun itu biasanya dalam bentuk gambar, dalam bentuk teks gitu, bebas sebenarnya. Itu adalah ingatan-ingatan personal yang bisa kita jalin, dan yang paling penting adalah ketika kita sudah ngobrol satu sama lain dengan teman kita mungkin mendapat perspektif baru gitu. Gimana nih kalau menurut teman-teman enaknya gimana nih pembagiannya? Ya, sebenarnya syaratnya sederhana ya, asal nggak saling kenal. Kalaupun saling kenal, nggak akrab-akrab amat. Kalau udah akrab-akrab amat, kalau udah akrab banget kan, yang ya apalagi gitu. Apalagi infonya sudah terbagi semua. Nah, ya. Atau misalnya kadang juga kalau kita ngobrol dengan stranger itu lebih memungkinkan kita untuk terbuka. Betul. Tapi ya syarat lain adalah kalau dianggap itu sangat private atau dianggap itu bisa men-trigger sesuatu, ya bisa disimpan juga. Oke, saya kembalikan ke teman-teman peserta nih. Enaknya gimana nih? Ada usul kah? Ini sebenarnya ini bentuknya tawaran ya. Kalaupun selama ini kan biasanya di kelas menulis itu kan biasanya
seakan-akan menulis itu pekerjaan sendiri-sendiri gitu. Iya. Nah, kita coba membuat satu model penulisan yang memungkinkan kita sebenarnya punya semacam teman berbagi, teman tumbuh bersama dalam konteks penciptaan puisi gitu. Jadi nanti ini hasil obrolan mereka inilah yang akan diolah menjadi puisi ya, gitu ya Mas Ya, ya? dan ya betul. Dan sebenarnya ngobrol ini hanya 1 hari. Jadi sebenarnya misalnya yang disepakati besok atau lusa gitu, terserah dari jam berapa ke jam berapa teman-teman saling terkoneksi satu sama lain, dan setelah itu mulai menulis puisinya, dan di pertemuan ketiga nanti kita akan coba baca bersama gitu. Oke, mungkin kalau begitu nanti panitia akan membagi ya, Mungkin siapa dengan sebaiknya siapa seperti itu. gitu. Dan mungkin juga seperti ini Kak, saya akan coba susunkan beberapa pertanyaan yang bisa menjadi jembatan penghubung teman-teman gitu, supaya nggak garing-garing amat kan, biasanya kayak mesti saling kenal dulu kan Satu, misalnya. kita mau ngobrol apa ini? Nah, ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa menghubungkan atau menjembatani teman-teman satu sama lain. Fokus di pertanyaan itu saja, teman-teman sebenarnya tidak perlu tidak perlu melebar gitu kalau pertanyaan itu, kumpulkan data satu sama lain, berbagi. Kita bisa mendengar perspektif, misalnya kayak kita punya satu cerita, teman kita mendengarkan, ada perspektif dari dia, itu sebenarnya sangat bagus gitu. Jadi juga turut membantu kita merefleksikan sesuatu gitu. Jadi sebenarnya teman ngobrol. Nah, berarti nanti mereka harus mencatat juga ya, Mas? Perlu mencatat Perlu mencatat, betul. hasil obrolan mereka itu. Hasil obrolan mereka. Tapi kan hasil obrolan itu tidak akan muncul di puisi gitu. Plek-plek, tidak akan senyata itu gitu di puisi. Tapi akhirnya puisi kita itu punya latar belakang. Kalau di cerpen tuh ada namanya backstory. Ya, backstory. Oke. Iya. Oke, kalau begitu nanti. Tapi kayak ini enggak, maksudnya kayak gini. Kalau ada teman-teman yang juga merasa tidak membutuhkan treatment ini, nggak apa-apa ya Kak. Karena ini based on memang konsen. Jadi boleh dilakukan juga boleh tidak. Nah, jadi tugas kami hanya membagi tim aja ya? Ya, membagi tim kalau itu disepakati, teman-teman yang sepakat, atau juga mungkin bisa di grup itu dibuat follow pertanyaan aja Kak, ini siapa yang mau terlibat berpartisipasi di kegiatan saling bertukar ini, kalau mungkin ada yang juga, atau bahkan ketika semua peserta nggak nyaman dengan model itu, ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi nanti paling tinggal butuh spesifik ke pertanyaannya. Nah, dari pertanyaan itu nanti akan dijawab teman-teman menjadi data, dan setelah itu ditulis gitu. Oke. Jadi puisi. Jadi nanti pertanyaannya masih Dari susun dulu ya? Betul. Mungkin habis kelas kita sebentar langsung dikirim ke grup. Nah, selanjutnya teman-teman mungkin nggak ya pertemuan selanjutnya tuh kira-kira kapan bisanya gitu? Mungkin nggak ya sebelum tanggal 22 gitu? Iya, tadi saya udah sampaikan juga sih di grup kalau kemungkinan pertemuan ketiga akan digeser harinya. Ya, jadi lebih awal. Ya, berarti dimajukan ya? Ya. Oke. Tanggal berapa kira-kira teman-teman? Nanti bisa diobrolin di grup aja Kak. Sebelum tanggal 22. Oh ya, nanti kita obrolin lagi di grup. Pokoknya sebelum tanggal 22 ya Mas? Atau? Ya, betul. Sebelum tanggal 22 ya? Sekarang tanggal 18. Oke. Bagusnya lagi sih sebenarnya. Kenapa Mas? Sorry. Ya, sebelum tanggal 22. Bisa sebenarnya bisa 20 sih aman ya. Kalau bisa 20 ya teman-teman. Ya, kalau bisa 20 aman sih. 20 itu berarti Kamis kalau nggak salah. Jumat. Jumat ya? Iya, sekarang kan 18 Mas, Rabu. Oh iya benar. Kalau mungkin kan ya, jadi maksudnya teman-teman itu ketika menulis tidak perlu langsung ini juga barangkali satu setiap orang barangkali punya metode tersendiri ya dalam menulis. Tapi saya biasanya itu saya akan gunakan 30% waktu saya, tenaga saya buat menulis, 70% itu buat ngedit. Jadi sebenarnya saya nggak mau lama-lama menulis. Jadi sejelek apapun hasil draft pertama itu lebih bagus dibanding lama gitu secara durasi pengerjaan.
Karena ya itu tadi gitu, kayak mending mengedit tulisan jelek daripada tidak mengedit sama sekali. Iya, iya. Saya biasanya agak konsen ketika menulis misalnya ya, cuma berlarut-larutnya itu di pengeditan. Ah, Jadi kayak gitu. Jadi kalau memang memungkinkan teman-teman ngobrol besok, kita kerjakan kalau kita ya, habis lagi kelas inilah kita obrolkan ya teman-teman di grup. ya. Kemudian, Sebelum ini kayaknya mungkin ada yang mau bertanya soal apa gitu terkait yang oh tadi. iya, silakan teman-teman kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Gimana teman-teman? Ada yang perlu dijelaskan lagi oleh Mas Ibe? Jadi jadi mungkin kalau memang sudah nggak ada, sebenarnya kita lebih bisa langsung ke teknisnya aja sih terkait saya. Kalau sudah nggak ada teman-teman yang mau bertanya, kalaupun juga ada pertanyaan bisa diteruskan Oke, dan nanti bisa dijawab terus personal. oke. Bisa. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, Ya, sama materi ini mungkin nanti saya share ke oh iya, KIin, nanti diterusin ke grup aja ya buat dibaca. siap. Ya, ditunggu materinya. Jadi, teman-teman, kalau memang sudah nggak ada lagi, kita akhiri pertemuan malam ini dan setelah ini kita akan diskusikan lagi di grup tentang kapan pertemuan ketiga akan dilanjutkan. Juga, ya kita tunggu juga ini sharing pertanyaan dari Mas Ibe ya. Pertanyaannya kita tunggu untuk dibagikan ke teman-teman semua. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan malam ini dan sampai jumpa. Sebelum ditutup jangan lupa buat Gimana, Mas teman-teman Rino? absensinya, jangan lupa isi presensinya. Oh, isi Buat presensi teman-teman. ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan kita malam ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam.